Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Femi Rosalia dengan NIM C0 dari akuntansi B akan mempresentasikan mengenai konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu entitas. Entitas di sini terbagi menjadi dua, ada entitas asosiasi dan entitas anak. Entitas asosiasi adalah suatu entitas termasuk entitas non-korporasi seperti persekutuan di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Entitas anak adalah suatu entitas termasuk entitas non-korporasi seperti persekutuan yang dikendalikan oleh entitas lain yang dikenal sebagai entitas induk. Konsep metode biaya dan metode ekuitas. Yang pertama adalah metode biaya adalah pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi, investor mencatat investasi sebesar biayanya. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan, namun apabila dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba pengurang investasi sesuai PSAK nomor 13 tentang akuntansi untuk investasi. Yang kedua ada metode ekuitas, adalah pencatatan investasi yang pada awal perolehan investor mencatat investasi sebesar biayanya. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurang akun investasi. Contoh soal dan jurnal bisa dilihat di sini ada metode biaya dan metode ekuitas. Lingkup properti investasi. Nur PSAK nomor 13 mengatur perlakuan akuntansi untuk properti investasi. Properti investasi didefinisikan sebagai properti atau tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam memproduksi atau penyediaan barang ataupun jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Terdapat model bisnis di mana entitas memiliki aset selain tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang digunakan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya. Properti investasi ini biasanya bangunan sebagaimana dimaksud dalam definisi properti investasi mengacu pada struktur yang memiliki karakteristik fisik yang umumnya diasosiasikan dengan suatu bangunan. Karakteristik fisik dari suatu bangunan mengacu pada adanya dinding, lantai, dan atap yang melekat pada aset yang dimaksud. PSAK nomor 13 diterapkan atas properti investasi sebagaimana telah didefinisikan dalam pernyataan tersebut. Terdapat contoh dan jurnalnya, bisa dilihat sebagai berikut. Baiklah, sekian diskusi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.